Nah jadi ya udah di situ kalap lah ibaratnya kan, bahasa trennya tuh kayak bener-bener ini banget lah, brutal banget pengennya gitu. Akhirnya mamaku tuh ngehabisin 1 buah durian sendiri. Nah, jadi kan kalau orang biasanya kalau udah kebanyakan pusing kan, dan mamaku tuh nggak ngerasain yang pusing nggak. Nah jadi ceritanya habis sholat subuh ya, kalau nggak salah katanya habis sholat subuh itu beliau langsung lemes gitu aja, kayak langsung lemes semuanya langsung kayak gitu. Ini sampai sekarang ya. Berarti gitu. Semua adik-adiknya pulang semua ke rumah? Iya, pulang semua. Oke, berarti saat ini kalau kita boleh tahu nih, pemirsa Glora Radio juga ingin tahu, saat ini masih di rumah sakit kah atau sudah dipulangkan ke rumah? Dari 1 minggu lalu itu beliau dibawa ke rumah salah satu saudara atau keluarga dekat lah, bisa dibilang ke rumah abangnya mama sendiri gitu. Nah di sana kan nanti diterapi di sana, diurusin gitu lah ibaratnya. Jadi lagi menjalani pengobatan di sana sampai sekarang belum pulang, dan katanya Lebaran bakalan nggak pulang. Makanya aku bilang aku Lebaran di rumah tapi berasa kayak merantau karena emang nggak didampingi sih sama mama sama ayah kan. Gitu. Sama ayah ya. Berarti Ayu saat ini sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa? Iya sendiri. Besok insya Allah hari Minggu si adik yang dari pesantren itu kan auto go ke Pekanbaru juga kan nyusul, tapi pulang dulu katanya. Jadi ya seenggaknya adalah waktu untuk ya canda tawa bareng-bareng gitu sebentar sama adik tuh gitu. Ya, walaupun sebentar tapi ada lah gitu. Oke, next kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini kan Ramadan sisa 1 minggu lagi ya. Yes. Nah, Ramadan kali ini apa nih yang bisa diambil pelajarannya di tahun ini nih? Ya gimana? Kayaknya buat Ayu sendiri kan teman-teman itu banyak sih. Karena memang tahun ini tuh kesabaran lebih diuji, kayak ya gimana ya, di situasi yang orang nggak didampingin orang tua lagi kena sakit gitu ibaratnya di situ Ayu ngerasa kayak lagi diuji, bener-bener diuji banget nih di tas kesabaran sama yang kuasa kan gitu. Jadi emang bener-bener yang puasa tahun ini tuh kayak emang terasa banget, ujiannya tuh terasa. Ibaratnya mungkin Allah tuh mau nguji seberapa kuat hambaku di tahun ini gitu, seberapa kuat imannya. Ya banyak sih sebenarnya yang bikin sedih gitu, yang bikin rasa sepi. Karena dulu kan biasanya jam segini tuh aku nggak di rumah teman-teman, aku pasti jalan-jalan cari ini itu, kayak orang-orang tren pada umumnya lah, ngabuburit cari takjil gitu nggak sih. Tapi kalau tahun ini tuh nggak ada yang kayak gitu. Ibaratnya kita udah ngerasain bisa makan nasi, minum air, itu udah lebih dari cukup sih. Nggak yang sebegitunya, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu juga ada yang excited tuh soal kalau untuk tarawih dan lain-lain, pokoknya beda banget lah, nggak sesemangat yang dulu masih kumpul-kumpul bareng ya. apa-apa tuh bener-bener yang segerasak gusuk dulu tuh nggak ada lagi gitu loh. Oke. Nah, bagi kamu sendiri makna Ramadan itu, apakah Ramadan adalah momen berkumpul atau ya Ramadan hanya semacam kayak dijalani dengan ibadah dan bertadarus, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lah, atau gimana tuh makna Ramadan sendiri bagi kamu? Ya kalau bagi Ayah sendiri netral sih, sebenarnya mencakup semuanya sih Kak. Kan momen kedekatan sama keluarga iya juga ya, terus lebih lebih ibaratnya tuh melatih diri untuk lebih dekat sama Allah juga iya gitu. Terus lebih bisa mengkontrol diri supaya nggak ibaratnya lebih
lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya, gimana bisa lebih mengontrol kesabaran, bisa pokoknya ya itu sih Ramadan menurut aku sendiri banyak sih yang harus diambil dari kisah-kisah yang terjadi, momen-momen yang ada di sini di bulan yang berkah ini gitu. Selain kita ngerasain suasana yang nikmat banget, kita juga harus bisa berusaha untuk gimana caranya biar kita tuh lebih dekat lagi sama Allah, kita bisa lebih tekun lagi dalam menghayati apa yang Allah suruh, apa yang Allah firmankan gitu kan. Jadi emang banyak sih menurut aku gitu. Oke, nah jadi seperti itu ya pendapatnya Ayu sendiri. Tapi bagi kamu sendiri nih, kamu merasa di zaman apa sih kalau aku boleh tahu? Karena kan sekarang kan kalau aku lihat di media sosial itu kan bagi anak Gen Z itu Ramadan itu adalah sebuah bulan yang memang membuat mereka harus dekat diri dengan Sang Pencipta. Nah, Ayu sendiri ini berada di zona mana nih? Kalau Kak Daus boleh tahu nih, apakah zona Gen Z atau zona netral aja? Karena memang kalau dari segi dilihat dari cara bergaulnya kan memang agak-agak ke arah sana juga gitu. Yes. Oke. Sebenarnya aku kayaknya nggak menonton ke anak-anak Gen Z ya, walaupun aku sendiri ya termasuk Gen Z, termasuk anak generasi Z lah ibaratnya kan. Tapi aku sendiri berpendapat bahwa ya netral aja, karena memang pada dasarnya nggak puasa pun kita emang harus deket sama yang menciptakan kan. Maksudnya kita harus juga mendekatkan diri, harus banyak berdoa, banyak bersyukur atas nikmat yang udah Allah kasih gitu. Banyak banyak berprasangka baik dalam apa yang Allah udah kasih untuk nguji kesabaran dan nguji iman kita gitu. Jadi intinya pengen mendekatkan diri sama Allah tuh bukan pada bulan-bulan yang berkah aja gitu. Kalau dibilang wah bulan puasa ini, Ramadan ini tuh bulan yang bener-bener mengharuskan kita buat lebih dekat sama yang kuasa, enggak. Karena memang pada dasarnya kita bulan Ramadan ataupun gak bulan Ramadan kan kita emang harus semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya bulan, semakin bertambahnya tahun, itu harusnya kita bisa lebih mendekatkan diri lagi sama yang kuasa. Kita bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah, kita bisa lebih istiqomah lagi dalam baca Al-Quran, kita bisa lebih mampu untuk menghandle gimana caranya supaya segala sesuatu dari diri kita, mau itu lisan kita, perbuatan kita, sifat kita itu bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, daripada hal-hal yang udah kita lalui dengan segala maksiat yang maaf ngomong kita udah lakuin tanpa sadar maupun yang disadari gitu loh. Menurut Ayu sendiri, generasi Z itu gimana? Gimana ya? Karena aku sendiri juga terlahir sebagai generasi Z sih. Sebenarnya generasi Z itu tergantung gimana kita menyikapi diri kita sendiri sih teman-teman. Karena kan ya di generasi yang masa yang sekarang ini tuh emang susah sih. Segala sesuatunya tuh kayak yang kalau nggak kita sendiri yang manage gitu, kita sendiri yang mengatur waktu, itu tuh kayaknya susah gitu. Kayak contohnya kayak dalam bermedsos, kayak dalam kita menghandle pertemanan, itu kalau segala sesuatunya nurut ego kita semua ya nggak bakal jalan gitu. Jadi ya aku rasa Gen Z zaman sekarang itu ya tergantung gimana pembawaan setiap individu sih ya teman-teman ya. Kadang kan ada yang ya monoton, misalnya mau 24 jam di medsos, ayo 24 jam di handphone, ayo gitu kan. Tapi ada juga yang justru lebih netral, kayak ya udah pakai medsos seperlunya, pakai HP seperlunya, berteman juga seperlunya gitu. Lingkup pertemanannya nggak banyak. Ada juga malah yang
suka berteman sama banyak orang, yang suka memperbesar relasi pertemanan gitu nggak sih. Jadi menurut aku sendiri ya Gen Z itu tergantung gimana kita menyikapi diri sendiri dan memanage apa yang kita lakukan, itu sih. Oke, ada yang bilang kan kalau generasi Z itu mentalnya lemah, terus generasi bucin. Benar nggak sih, menurut pendapat Ayu sendiri? Apakah benar nggak kalau mereka ini? Ya kan balik lagi bucin, kan itu tergantung. Kan itu kan tergantung gimana pembawaan setiap orang ya Kak ya. Karena kan kadang gampangnya gampang hancurnya mental seseorang tuh kan karena ya emang pada dasarnya mereka belum siap, tapi mereka udah terlalu memaksakan. Kayak adalah orang udah baru umur 12 tahun udah dibebasin main handphone, punya TikTok, punya Facebook dan lain-lain sebagainya, dan ya itu semua nggak bisa mereka handle pada saat udah banyak cobaan yang datang ke mereka secara beruntun lah, bukan yang pelan-pelan gitu, enggak. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bikin mereka tuh jadi kayak sakit sendiri, jadi rusak sendiri. Kayak mereka belum bisa menghandle dirinya, mereka belum bisa memanage seberapa sering mereka harus interaksi sama medsos, seberapa sering mereka harus pegang handphone gitu kan. Jadi sebenarnya lemahnya mental anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh ya dikarenakan yang segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu tadi sih gitu. Karena kan ya memang pada dasarnya kan kesiapan seseorang itu kadang lebih kecil daripada keinginan mereka untuk wah aku pengen punya ini, aku pengen punya platform ini, pengen punya itu, pengen punya pertemanan yang kayak gini, yang kayak gitu. Mereka udah terlalu banyak merencanakan sesuatu, sementara mereka juga masih minim dalam menghandle gimana ya kalau nanti kedepannya aku kena bully atau aku kena aku diasingkan, pokoknya aku lebih diasingkan daripada yang lain gitu. Mereka nggak pernah mikir itu sebelumnya. Jadi kalau pas nemu yang kayak gitu tuh ya itu yang bikin mental mereka cepet hancur gitu loh. Yang ya gitu. Tapi memang sahabat kreatif sendiri nggak bisa dipungkiri ya bahwa dunia zaman saat ini memang dipenuhi dengan cerita drama kehidupan para Gen Z gitu ya sahabat kreatif. Ya. Tapi menurut Ayu mereka memang apakah tergolong orang yang dramatis? Karena yang Kak Daus temuin nih ya, beberapa teman-teman Kak Daus yang di sini itu Kak Daus tuh sering banget lihat percintaan itu nggak enak loh kalau nggak berdrama gitu. Jadi drama itu kesannya kayak penting banget gitu di kehidupan mereka. Bahkan pekerjaan pun juga pakai drama gitu. Sebenarnya jawabannya balik-balik lagi ke sono. Maksudnya balik-balik lagi ke sesuatu yang udah Ayu jelasin tadi. Karena memang ya kan kesiapan itu tadi loh teman-teman. Jadi mereka tuh lebih over ke wah aku harus punya ini, wah aku harus bisa ini, bisa itu dan lain-lain. Jadi tanpa memikirkan kedepannya gimana kalau nanti aku tiba-tiba di posisi yang rendah, terus aku dijauhi, terus aku diasingkan, terus aku dikecualikan. Itu mereka nggak mikirin itu. Jadi pas mereka nemu hal-hal yang menurut mereka tuh gak pernah mereka temui lah ibaratnya, nah langsung gitu aja, langsung kayak lempar gitu aja ya kayak gitu yang membuat mereka terbuai dengan yaitu kebucinan. Yang tadinya B aja jadi bucin banget, yang tadinya enggak banyak drama jadi drama banget. Sebenarnya itu sih karena memang mereka nggak bisa ngehandle nggak bisa menghandle pikiran mereka untuk gimana caranya sih biar aku tuh bisa ngelewatin semua ini. Itu mereka nggak mikir ke sana tadinya. Jadi ya pas ketemu yang kayak gitu tiba-tiba ya pasti susah juga adaptasinya kan gitu.
Oke, kita masih di I Love Ramadan, sahabat kreatif, masih bareng Ayu di sini. Aku nggak tahu dia bawa teman apa enggak ya. Tadi ketika aku ke studio ada temannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol dulu sama Ayu. Bener nggak sih yuk, walaupun hidup penuh dramatis, hidup penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, tapi harus tetap berjalan ya. Yes, benar banget. Dan gimana cara kamu itu membuat ketika kamu berada di kata-kata di posisi yang sedang hancur-hancurnya, terus tiba-tiba kamu dapat tekanan di berbagai sudut gitu, baik itu pertemanan, kekasih, keluarga, itu gimana cara kamu menyikapi kehidupan tersebut gitu? Gimana ya? Ya cara menyikapinya ya udah nikmatin aja prosesnya. Karena ya renungi, maksudnya kayak ibaratnya kita mau meronta-ronta segimanapun juga, kalau emang pada dasarnya hal itu pengen terjadi ya terjadi aja gitu kan. Nanti ya udah nikmati aja. Karena mau berontak seberontak apapun juga, kalau emang masanya belum berakhir ya kita nggak bisa semena-mena dong gitu. Bukan berakhir di aku ya, seperti kata Ijitaf ya. Enggak dong. Tapi kalau misalnya nih, kalau berakhir di kamu ntar masa jomblonya aja. Iya. Tapi kalau kamu di masa seperti itu berhasil orang tuh berhasil membuat semuanya itu kayak bergantung sama kamu. Jadi apapun itu gantungnya sama kamu. Jadi ujung-ujungnya pokoknya berakhir di kamu deh. Enak nggak posisi seperti itu? Sebenarnya ada enak ada enggaknya juga. Ada enaknya, gimana tuh? Mungkin bisa dijelaskan mungkin versi kamu? Ya sebenarnya gini loh. Sebenarnya kita seneng, kita semua pasti seneng dong kalau dianggap ada lah gitu, dianggap ada, dianggap penting lah di suatu organization, misalnya di suatu acara atau di suatu pertemanan, harus relationship lah ibaratnya. Nah tapi di waktu-waktu tertentu kita juga otomatis nggak bisa dong kayak selalu kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus kesini ke situ. Ya kalau kita maunya ngehandle orang lain terus, ya diri kita kapan dihandle-nya gitu lah. Jadi nggak bisa semuanya berakhir di kita ya. Intinya harus ada penjelasan yang jelas ya. Nggak bisa semua. Walaupun banyak anak-anak Gen Z di luar sana kan, ya ketika ditimpa sesuatu dengan kehidupan mereka, ya udah kok siap aja gitu. Padahal sebenarnya nggak siap gitu kan. Kelihatan di wajah mereka ya, merasa tertekan dengan kepahitan yang ada. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, hidup itu nggak sesuai dengan dunia yang kita rancang ya. Kan kalau misalnya kita itu mempunyai dunia yang dua ya, salah satunya online dan offline, tetapi yang lebih sulit adalah menghadapi persoalan di dunia yang nyata ya ketimbang di online. Nah kamu sendiri apakah lebih merasa berat di dunia sosmed atau sosial media atau di dunia kamu sendiri gitu? Sama-sama berat. Sama-sama berat ya, karena ya gimana ya, karena kan mau di offline ataupun online sendiri ya, mau di offline ataupun online sekalipun sama-sama ada ujiannya dong gitu. Di online gimana, di offline gimana gitu. Terus kalau ada yang bilang di online itu kan nggak ketemu mbak, misalnya ada yang bilang kayak gitu kan, di online kan nggak usah kita pikirkan gitu. Terus kan pasti ada yang ngomong gitu. Balik lagi kan persepsi orang beda-beda gitu. Aku gimana, orang lain gimana. Iya sih, emang kita nggak ketemu gitu, it's okay gitu kita nggak ketemu. Tapi kan ya apalagi di zaman yang sekarang ini nggak mungkin dong gitu kan kita
bisa egois dengan apaan sih nggak bisa ketemu ini, ngapain sih terlalu ini terlalu itu. Karena memang ada hal-hal tertentu yang mengharuskan kita tuh berkomunikasi di online, kita ngerjainnya lewat online, kita interaksinya lewat online. Jadi nggak semata-mata harus offline gitu. Karena kan masa yang sekarang udah dipermudah gini ya, harusnya kita bisa nikmatin dengan baik, sebaik-baiknya sih gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya sahabat kreatif ya. Kalau versi Ayu itu memang ada, mungkin kamu sendiri bisa coba mengkaji lagi bagaimana cara kamu untuk mengatasi persoalan demi persoalan kehidupan agar kamu itu terlihat lebih dewasa. Tapi kamu sendiri, orang-orang menilai lebih dewasa atau lebih natural saja sih? Gimana? Kalau orang-orang nilai kamu itu lebih dewasa atau lebih natural saja sih? Ya semua itu balik-balik lagi kan, nggak semua penilaian orang sama. Mungkin kalau yang baru kenal aku ya menilainya ya kayak ya udah bawel aja, cerewet, berisik gitu. Tapi kalau udah, maksudnya kalau yang kenal lama nih, ya yang ngerti perubahan aku dari awal sampai sekarang lah gitu ibaratnya ya, mereka menilainya kayak ya udah kamu bisa berubah jauh lebih baik, itu udah lebih dari cukup gitu. Oke, jadi kehidupannya seperti itu ya. Tergantung lagi yang nilai. Karena kita sebenarnya bisa berjalan itu karena bukan hanya mendengar kritikan orang untuk menjadi siapa yang terbaik, tapi harus bisa juga memberikan berbagai tanggapan orang itu ya, kita harus siap menerima dalam hal apapun sahabat kreatif. Jadi intisari dari yang bisa kupetik dari apa yang Ayu jelaskan tadi, bahwa sebenarnya kehidupan itu kembali lagi ke penilaian orang di sekitar. Karena kita juga nggak bisa menganggap bahwa wah diri kamu ini udah dewasa, wah diri kamu ini masih kecil, itu nggak bisa ya. Oke deh, buat kamu yang ingin ngobrol secara langsung, yang mungkin lagi rumit nih persoalan drama kamu, ya bisa langsung di 0851 9478 9011 telepon kita, atau juga boleh chat kita di kolom komentarnya YouTube-nya Gelora Radio, dan juga boleh yang udah kita share di sosmed, boleh nanti kita akan menjawab semua pertanyaan kamu. Bukan aku sih yang jawab ya, tapi bintang tamu yang kita undang, karena memang di kesempatan hari ini dia yang akan menjawab pertanyaan kita. Aku ingin kasih lagu dulu, satu lagu lagi ya sebelum kita ke segmen akhir sahabat kreatif. Adanya Digitaf dengan Berakhir di Aku. Tetap di Gelora Radio, suara kreativitas. Put 5 menit melintasi informasi Put adik Cuka dan Cut Bang ya. Masih di I Love Ramadan di podcast kita kali ini. Jangan khawatir, buat kamu yang ketinggalan podcast kita yang baru stay tune ya, nanti bisa nonton lagi di YouTube-nya Gelora Radio tentunya. Udah ada tim kreatif kita kok di sana yang bakal edit audio orang, nanti ditaruh di sos gitu ya kan. Pokoknya kalau ada audio kamu yang dipotong-potong nanti boleh protes ya, kalau kamu merasa jadi bintang tamu di Gelora ya. Oke deh, gimana tuh? Pernah punya pengalaman di lagu tadi? Gimana? Pernah punya pengalaman di lagu tadi? Pernah. Boleh diceritain nggak ke sahabat kreatif? Ayu pernah berada di titik yang ya apa ya, maksudnya mau belok kemanapun, ke kanan kiri, mau nengok ke belakang ke depan, semuanya tetap kayak ya udah gitu, semuanya tetap nyandarnya ke aku. Secara aku sendiri juga sebenarnya butuh sandaran gitu sebenarnya, dan ya semua itu aku nikmati.
semua itu aku nikmati tentunya, walaupun emang nggak selalu mudah sih, nggak selalu mudah dan nggak selalu bisa diatasi dengan pelan-pelan lah ibaratnya. Aku pernah ada di titik aku harus menghandle sesuatu, sementara aku lagi nggak bisa karena ada sesuatu yang lain yang harus aku handle, dan sesuatu itu lebih penting daripada sesuatu yang awal. Jadi ya aku pusing dong, kayak mikirnya tuh gimana ya gitu. Aku harus handle yang mana dulu. Nah sementara nih mereka yang lain tuh butuh bantuan aku semua, kayak kak tolong dong, apalagi kan akhir-akhir ini aku lagi full project cover sesuatu, maksudnya cover lagu lah gitu. Kadang ada yang bilang, kak tolong backingin aku di lagu ini, kak tolong isi vokal yang di bagian ini, kak tolong nanti koreksi audio yang aku udah kirim gimana, udah bagus atau enggak gitu. Ada lagi yang bilang, kak tolong ya nanti aku pengen minta koreksiin, aku mau latihan ini, mau latihan vokal itu. Dan ya aku mikir kayak, wah ini aku harus ngehandle-nya dengan cara apa biar semuanya bisa terhandle. Dan awalnya aku kalut guys, aku kalut banget, aku pokoknya pusing banget lah gitu awalnya, tapi tetap aku jalanin semuanya. Kayak aku susun misalnya jam sekian sampai jam sekian aku handle yang mana dulu, aku handle yang latihan, terus jam setelahnya 2 jam setelahnya aku handle yang pengen dikoreksi lah segala macam. Walaupun aku sendiri tentunya masih harus banyak belajar gitu, harus banyak belajar untuk banyak hal gitu kan. Terus ya tapi di posisi itu kalau nggak dijalani terus mau gimana. Terus 2 jam setelahnya aku handle lagi yang minta di backingin lah segala macem, dan itu juga prosesnya nggak mudah gitu. Nggak cuma sekali 2 kali tag udah kelar, enggak gitu, prosesnya lama dan ya membosankan, jangan tanya gitu, membosankan. Tapi hikmah yang bisa aku ambil dari semua yang aku udah handle gitu, walaupun itu emang terbatas semua waktunya ya teman-teman, banyak hikmah yang bisa aku ambil dari semua yang udah aku jalani itu ya, semuanya itu sebenarnya bisa aja dijalani, yang penting kitanya nggak ngerasa terbebani gitu. Ya udah jalanin aja sebagaimana mestinya. Tapi ya walaupun semua itu maksudnya semua itu jangka waktunya mungkin nggak lama, tapi kan setidaknya semua itu sudah terjalani, sudah terlaksana, sudah terhandle gitu. Itu sih. Menurut Ayu hidup ini beban nggak sih? Apa tuh? Hidup ini beban? Ketika ada penderitaan. Ya, mungkin. Terus ada. Ya. Gimana ya teman-teman? Semua orang pasti akan berpikir ya, kalau mereka udah dikasih cobaan nih kayak penderitaan, jangankan yang numpuk gitu kan, baru satu aja nih yang susah mereka jalan itu pas kayak, gue capek banget aku nih, aku pengen istirahat. Ya pastilah semua itu awalnya pasti terasa kayak beban berat banget gitu. Tapi ya percaya nggak percaya ya, kalau kita menjalaninya semuanya itu dengan santai, kita tenang, kita berpositif thinking lah ibaratnya. Karena kan diri kita kan gimana kita mensugesti diri ya kayak gitu yang kita rasain kan gitu loh. Jadi serumit apapun ya kita harus berusaha kayak nggak apa-apa, aku bisa kok jalanin semuanya, aku kuat kok, aku bisa. Karena di zaman yang sekarang ini siapa sih yang peduli lu kenapa, lu punya masalah apa, lu drama kehidupannya kayak apa? Nggak bakal ada yang peduli soal itu. Jadi ya kalau nggak kita sendiri yang handle semua itu, nggak kita sendiri yang mencoba untuk menghibur diri, nggak kita sendiri yang mencoba untuk
cari ketenangan dengan hal kecil sekalipun ya mau siapa lagi gitu. Jadi ya aku harap mungkin di suatu saat aku ataupun kalian ya bisa jauh lebih mendewasakan diri untuk menghadapi segala hal yang akan datang sih, sesuatu yang berupa masalah maupun berupa kenikmatan sekalipun, karena memang segala sesuatunya itu kan nggak selamanya gitu loh. Setiap sesuatu itu ada masanya, dan di setiap masa pasti ada sesuatu yang membuat kita tuh bisa senang, bisa sedih, bisa kesel, jengkel, marah. Tapi ya semua itu cuma harus dinikmati kok gitu loh. Closing yuk dari pembahasan kita semua ini, closing dari Ayu, apa nih untuk sahabat kreatif yang mungkin saat ini posisinya lagi sama kayak kamu? Ya gimana ya, balik lagi kan ke cerita Ayu tadi ya. Sebenarnya kita nih menghandle semuanya kita tergantung diri kita sendiri loh teman-teman. Kayak kita harus mensugesti diri bahwa aku tuh bisa loh, sebenarnya aku tuh kuat loh. Karena gini loh teman-teman, mungkin oke, kita bisa menilai bahwa wah berat banget ya hidup aku, berat banget ya, cobaannya terlalu berat nih. Tapi coba kalau kalian ingat lagi, flashback dulu itu gimana, sesulit apa, kalian bandingkan dengan masa yang sekarang udah kalian hadapi, itu pasti kalian akan berpikir bahwa aku berasa nggak kuat, tapi aku udah berjalan sejauh ini. Kamu harus mengapresiasi dirimu sendiri, kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri untuk kedepannya ya, harus bisa lebih mendewasakan diri untuk menghandle segalanya di masa yang akan datang. Karena memang segala sesuatu yang kita anggap mudah di masa yang sekarang itu belum tentu akan mudah di masa yang akan datang. Jadi ya tetap keep spirit dan tetap menjalani hidup sebagaimana mestinya. Berikan mereka haknya masing-masing. Kalau tidur, waktunya makan, waktunya main, waktunya kita healing ya tetap harus healing. Jadi ya karena memang nggak bisa dipungkiri, semua itu emang kebutuhan dan semua itu adalah keperluan. Karena ya balik lagi, segala sesuatu itu ada masanya, dan di setiap masa pasti akan ada sesuatu yang berkesan maupun sesuatu yang bahkan kita nggak pengen ngulang lagi. Gitu aja? Yes, gitu aja. Cukup ya? Keep spirit guys. Oke, makasih Ayu udah mau diundang di I Love Sama-sama. Ramadan ya. Sukses selalu ya. Yes. Ini ada yang komen kayak kenal katanya suaranya. Kayak kenal ya. Kayak kenal bukan. Iya. Kalau itu lebih kecil lagi, kalau ini lebih barbar. Lebih barbar ya. Lebih dewasa kalau ini. Ya. Oke deh sahabat kreatif, makasih banyak untuk kamu. Jangan lupa hari ini waktu berbuka di wilayah Kota Luksemoi dan sekitarnya pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu segera cari waktunya cari takjil ya. Jangan lupa takjil di Luksemoi udah numpuk banget, pokoknya udah siap kamu baku hantam dengan takjil yang ada di kesempatan sore hari ini. Aku harus pamit undur diri. Thank you, terima kasih atas atensi kamu, dan terimalah salam terakhir dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.